Shalom anak-anak sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Berjumpa lagi dengan kami guru-guru sekolah minggu. Kami di gereja, anak-anak masih tetap di rumah masing-masing. Sekarang kita akan mulai ibadah kita di minggu pagi ini anak-anak. Sekarang siapkan Alkitabnya, siapkan persembahannya. Kita akan memulai ibadah kita dengan lagu pertama dari buku ND Sekolah Minggu nomor 190. Mari semuanya bangkit berdiri. Ayo Bang Bona. Anak-anak, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada hari ini Tuhan, kami akan mengikuti kebaktian. Kiranya Engkau Tuhan memberkati kebaktian kami mulai awal hingga akhir. Tuhan Yesus, banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau Tuhan menghapuskannya. Terpujilah Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, saat ini kita masuk dalam pembacaan ayat bulanan. Kita masuk di minggu pertama mengawali di bulan Februari tahun 2021. Ayo anak-anak, kita buka Alkitabnya. Kita baca dari Yosua 24 ayat 15. Ayo dicari, sudah dapat? Yosua 24 ayat 15. Kita baca secara bersama-sama. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Salam, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami. Kuduskanlah kami. Berikanlah roh kudus-Mu.
agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari anak-anak sekolah minggu, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Lukas, pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-25 sampai dengan 37. Mari kita membacanya bersama-sama. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, hari ini kita mendengar cerita Tuhan Yesus tentang seorang yang melakukan kasih kepada orang lain. Pada suatu hari, Tuhan Yesus bercerita ada seorang yang sedang berjalan sendiri dari satu ke kota yang lain. Di tengah perjalanan ia dihadang oleh beberapa orang perampok. Mereka mengambil barang-barang yang dibawanya. Ia melawan, tetapi mereka memukulnya sampai tidak berdaya. Kemudian para perampok itu lari dan meninggalkannya tergeletak di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian lewatlah seorang bapak yang biasanya mengajar di tempat ibadah, yaitu seorang imam. Ketika melihat orang itu di pinggir jalan, ia menjauh dan cepat-cepat pergi dari situ. Tak lama kemudian muncul lagi seorang yang biasa bekerja di tempat ibadah, yaitu seorang Lewi. Ketika ia melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, ia juga menghindar darinya dan segera pergi dari situ. Beberapa saat kemudian datanglah seorang dari sebuah tempat yang disebut Samaria. Biasanya orang-orang yang berasal dari Samaria ini tidak disukai oleh orang banyak. Ketika orang Samaria ini melihat ada orang yang tergeletak di pinggir jalan, cepat-cepat ia turun dari keledainya. Ia mendekati dan memeriksa orang ini. Kemudian ia membersihkan luka-luka di tubuh orang itu dan mengobatinya.
Setelah itu ia menaikkan orang itu ke keledainya dan membawanya ke tempat penginapan. Ia juga membayar biaya penginapan untuk orang itu. Nah, anak-anak, dari ketiga orang itu, menurut anak-anak sekolah minggu, siapakah yang baik kepada orang yang dirampok itu? Apakah imam? Apakah orang Lewi atau orang Samaria? Ya, orang Samaria. Mengapa orang Samaria itu baik kepada orang yang dirampok itu? Karena ia tahu bahwa Tuhan mengajarkan untuk sayang dan kasih kepada manusia dan semua orang, dan berbuat yang baik kepada siapapun, apalagi kepada orang yang sedang susah. Kalau Tuhan mengajarkan untuk mengasihi siapa saja, apakah anak-anak sekolah minggu juga harus mengasihi teman yang suka nakal? Tentu saja harus tetap mengasihinya walaupun temannya nakal. Tetapi saat mereka susah, anak-anak juga harus membantunya. Anak-anak juga boleh membantu siapa saja yang membutuhkan. Tetapi jika ada orang yang kalian tidak kenal, maka mintalah bantuan kepada orang tua, bapak, mama, kakak, guru, atau orang lain. Itu bagi yang tidak kenal. Nah, karena itu mari kita mengasihi sesama kita, karena itulah yang disukai oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi anak-anak sekolah minggu mau menolong siapapun dan berdoa bagi siapapun, karena kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Engkau mengajarkan kami melalui cerita orang Samaria yang baik hati ini, agar kami menolong, membantu sesama kami. Kami mengasihi sesama kami. Karena itu, kuatkan kami Tuhan melakukannya dengan sukacita melalui kuasa Roh Kudus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan juga memberkati orang tua mereka, memberkati pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekolah minggu, sebelum kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita angkat satu pujian lagi untuk memuji Tuhan. Siapkan persembahannya, karena saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Pegang di tangan kanan, kita kumpulkan dengan menyanyikan lagu berikut ini. Semua
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.